Penggunaan kata halal dan haram umum digunakan kalangan orang Kristen. Ada juga kata tahir ataupun najis. Tetapi tahukah Anda, mengapa Alkitab menggunakan kata-kata tersebut? Apakah arti kata halal, haram, tahir, ataupun najis dalam bahasa Ibraninya? Apakah sudah tepat penerjemahannya? Atau justru akan membingungkan pembacanya? Mari kita perhatikan ayat berikut. Perintah haram, siapakah yang memberikannya? Apakah Nabi Musa? Tidak. Tetapi Bapa di sorga yang mempunyai aturan. Kata haram di ayat ini mengacu kepada binatang yang tidak boleh diolah menjadi makanan. Yang berarti tidak semua binatang boleh dimakan. Karena memang ada dua kategori binatang. Yang boleh diolah menjadi makanan, dan yang tidak. Kata haram berasal dari bahasa Ibrani, tahmei. Kata Ibrani yang sama juga terdapat di ayat berikut. Mengacu kepada sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh bangsa Israel, tetapi pada akhirnya dilanggar dengan cara memakan sesuatu yang dilarang. Yang menariknya, Alkitab terjemahan Indonesia menerjemahkan kata Ibrani, tahmei di ayat ini, dengan kata, najis. Mengapa dibedakan? Apakah dasarnya? Bila kita perhatikan, Alkitab terjemahan Inggris versi ESV, tidaklah membedakan dalam menerjemahkan kata tahmi antara Imamat 11 ayat 4 dan Hosea 9 ayat 3. Perhatikan ayat berikutnya. Kata Ibrani tahmi diterjemahkan menjadi kata haram? Tidak. Tetapi diterjemahkan dengan kata najis. Sedangkan Alkitab terjemahan Inggris konsisten dalam menerjemahkannya. Sekali lagi pertanyaannya adalah, mengapa Alkitab terjemahan Indonesia tidak konsisten, sementara Alkitab terjemahan Inggris tetap konsisten? Apakah Anda tahu bahwa arti kata haram dan najis sebenarnya berbeda makna? Berikutnya, perhatikan kata Ibrani, tehor, yang diterjemahkan dengan kata tahir. Yang dalam konteks ayat ini berarti jenis binatang yang boleh diolah menjadi makanan. Sekali lagi kami menekankan, bahwa berdasarkan apa yang tertulis di Alkitab tidak semua binatang dapat diolah menjadi makanan. Perhatikan kata Ibrani, tehor. Yang di pembahasan sebelumnya diterjemahkan dengan kata tahir, tetapi di ayat ini diterjemahkan dengan kata tidak haram. Bukankah aneh? Berikutnya perhatikan kata haram, berasal dari kata Ibrani, lo, dan taher. Bukankah seharusnya diterjemahkan dengan kata tidak tahir? Kami mengerti, arti tidak haram sama artinya dengan tahir. Dan kata haram pun artinya sama dengan tidak tahir. Tetapi dengan demikian, Alkitab terjemahan Indonesia tidaklah menerjemahkan sesuai dengan kata Ibraninya. Jika memang tidaklah mau menerjemahkan sesuai dengan kata Ibraninya, apakah alasannya? Terlihat kata haramlah yang menjadi penekanannya. Mengapa demikian? Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa menggunakan kata haram dan bukan najis? Sungguh sangatlah membingungkan bagaimana Alkitab terjemahan Indonesia menerjemahkan bahasa Ibrani ke dalam bahasa Indonesia, khususnya dengan kata Ibrani, taher, dan tahmi. Yang hendak kami sampaikan di sini adalah, di zaman teknologi internet, tidaklah dibutuhkan sekolah khusus, atau gelar apapun juga untuk mengerti Alkitab lebih dalam dengan bahasa Ibrani, Aram, atau Yunani. Begitu banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu. Perhatikan kembali Kejadian 7 ayat 2. Apakah ayat ini setelah hukum Taurat diturunkan di Gunung Sinai? Tentu saja tidak. Abraham, Ishak dan Yakub bahkan belumlah dilahirkan. Yang berarti aturan-aturan mengenai makanan sudah ada jauh sebelum era Abraham. Berikutnya, kata Ibrani tehor ada di ayat berikut yang diartikan dengan kata suci. Mengapa tidak diartikan dengan kata tahir? Akan tetapi bila dilihat dari konteks, maka kata tahir dalam ayat ini sesuai diartikan dengan kata suci, yang mengacu kepada kemurnian hati seseorang. Berikutnya kata tahir juga terdapat di ayat ini, yang diartikan dengan kata murni. Kami pun setuju dengan terjemahan ini, bila dilihat konteks ayatnya. Yang berarti benda tersebut unsur dasarnya tidaklah tercampur dengan unsur-unsur lainnya. Dengan demikian kata Ibrani, taher, dapat berarti kategori binatang yang dapat diolah menjadi makanan,
tetapi dapat juga berarti sesuatu yang murni, tidak tercampur dengan apapun juga. Bila melihat arti kata haram dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka akan terlihat bahwa istilah ini berasal dari keyakinan yang berbeda, yaitu agama Islam. Begitu pula istilah halal. Bahasa Inggris pun menerjemahkan kata haram dan halal tetap dengan kata yang sama, yaitu halal dan haram. Karena memang kata-kata tersebut pun berasal dari bahasa Arab. Pertanyaannya adalah, apakah kata haram dan halal dapat digunakan secara umum? Di dalam Alkitab ada kata Ibrani Sabbaton, yang artinya hari perhentian penuh, atau satu hari beristirahat, yang terdapat di dalam Taurat. Apakah kata Ibrani Sabbaton dapat digunakan secara umum? Tentu saja tidak. Karena ini mengacu kepada suatu aturan khusus, untuk umat yang khusus. Begitu pula kata haram dan halal, yang menurut kami seharusnya digunakan sesuai dari keyakinan mana istilah ini digunakan. Kata najis pun merupakan istilah yang berasal dari keyakinan yang berbeda. Karena kata haram dan najis menurut apa yang kami pelajari berbeda maknanya. Dan hanya dapat dimengerti bila dilihat dari sudut pandang keyakinan yang berbeda. Sedangkan Alkitab terjemahan Inggris, konsisten mengartikan kata haram dan halal, yang berhubungan dengan suatu larangan, dengan suatu kata. Kata haram dan najis akan menyulitkan pembaca dalam memberikan makna yang sebenarnya. Mengapa di suatu ayat dikatakan haram, dan di ayat yang berbeda dikatakan najis? Apakah yang membedakannya? Mengapa satu kata Ibrani diterjemahkan berbeda-beda? Konteks apakah dalam ayat yang menyebabkan perbedaan itu terjadi? Sekali lagi, kami tidak melihat alasan yang mendasar mengapa diterjemahkan dengan kata yang berbeda. Dalam hal ini, kami lebih sependapat penggunaan istilah yang digunakan di Alkitab terjemahan Inggris, yaitu bersih dan tidak bersih. Ada suatu perintah yang tidak berasal dari para nabi, ataupun rasul, melainkan dari Yahuwa Bapa sendiri. Agar dapat membedakan antara hal-hal yang kudus, yang bersih, atau diizinkan oleh Taurat, yang murni hanya berasal dari Bapa dan tidak tercemar dengan aturan-aturan lainnya. Dan hal-hal yang tidak kudus, yang kotor, atau yang dilarang berdasarkan Taurat. Dan apakah yang membuat Bapa di sorga murka? Orang-orang yang menyebut dirinya imam, atau yang seharusnya mengajarkan apa yang tertulis di Alkitab, tetapi mengajarkannya berbeda, dengan cara memperkosa Taurat, merusak kesucian perintah-perintah yang langsung dari Bapa. Perhatikan kalimat, tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Yang berarti para pengajar ini tidak mengajarkan lagi mana yang kotor, dan mana yang bersih, mana yang dilarang oleh Alkitab, dan yang mana diperbolehkan. Mereka mengajarkan bahwa semua hal baik untuk dimakan, tidak ada lagi larangan-larangan atas semua orang percaya. Orang-orang yang tidak mengajarkan lagi menguduskan hari Sabat dengan cara tidak bekerja selama 1 hari penuh. Kotor ataupun bersih, bukanlah aturan-aturan yang berasal dari manusia, melainkan dari pencipta alam semesta, yang tidak bisa dianggap ringan. Karena ada konsekuensi bila melanggarnya, apalagi yang mengajarkannya demikian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.